Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Box Novel, gimana kabar kalian? Mimin harap baik-baik saja ya, selalu sehat dan rezekinya semakin lancar. Amin. Kita akan lanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kaya Presdir bagian 2 di episode 6. Cekidot. Semakin malam, Haruna semakin menggigil kedinginan. Begitupun dengan Tristan, entah berapa lama lagi mereka harus menunggu pagi datang. Haruna, jangan tidur. Kita tidak boleh tidur dalam keadaan seperti ini. Bertahanlah, ucap Tristan sambil menggosok telapak tangan Haruna yang sudah sedingin es. Haruna tidak mampu lagi untuk mengeluarkan suara selain gemeretak gigi yang beradu. Tristan semakin cemas saat tubuh Haruna roboh dan terbaring di ranjang dipan. Sepertinya gubuk itu dipakai penjaga hutan untuk bertugas di siang hari. Haruna, hei, bertahan sayang. Tristan menepuk pipi Haruna agar ia tetap sadar. Tristan meraba pergelangan tangan Haruna dan memeriksa denyut nadinya. Tidak, Haruna, panggil Tristan. Ia terus memanggil Haruna dengan suara gemetar ketakutan. Denyut nadi Haruna terasa sangat lemah. Tristan bahkan hampir tidak merasakan denyut nadinya. Tristan meraba leher Haruna. Ia bersyukur karena lehernya masih berdenyut. Ia juga masih merasakan napas Haruna. Meski lemah, tapi Haruna masih bernapas. Haruna, hanya ada satu cara supaya kita tetap hangat. Maaf, aku akan membuka bajumu. Kita hanya perlu berpelukan, ucap Tristan di dekat telinga Haruna. Mereka berbaring berpelukan dengan tubuh polos. Awalnya mereka hanya berpelukan. Namun karena Haruna terus bergerak, hasrat Tristan pun bangkit. Haruna, aku tidak akan bisa menahan lagi. Kumohon jangan bergerak lagi, ucap Tristan dengan napas memburu menahan hasrat. Haruna terus bergerak karena rasa dingin yang menyiksa. Dingin yang terasa menusuk sampai ke sumsum tulang, membuat Haruna tidak sanggup memberontak saat Tristan tidak bisa menahan hasratnya. Bayangan pemerkosaan terlintas kembali, namun Haruna tidak memiliki tenaga untuk melawan. Maaf sayang, aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Bolehkah aku melakukannya? Tanya Tristan. Haruna tidak menjawab. Tristan mengecup kening Haruna, lalu turun ke hidung, kemudian berhenti di dekat bibir Haruna. Ia ragu untuk mengecup bibir tipis milik istrinya dalam keadaan polos dan rasa dingin di tubuhnya. Jika Tristan mengecup bibir yang bagaikan candu itu, ia takut kebablasan dan melukai mental Haruna. Tristan menjauhkan wajahnya. Tanpa diduga, Haruna mengangkat tangannya. Ia melingkarkan tangannya di leher Tristan lalu menarik dan mengecup bibir Tristan. Merasa mendapat izin, Tristan pun melumat bibir dingin Haruna. Haruna memejamkan matanya rapat-rapat saat bayangan kejadian itu kembali terlintas. Tangannya mencengkeram tangan Tristan dengan kuat. Tristan memperlakukan tubuh Haruna selembut mungkin, seakan tubuh itu adalah lapisan kaca yang sangat tipis. Tristan terus bercumbu sekujur tubuh Haruna, tapi ia takut untuk melakukan penyatuan. Kelembutan Tristan membuat rasa takut Haruna perlahan-lahan berkurang. Bayangan kejadian itu pun perlahan samar, semakin lama semakin pudar dan akhirnya menghilang. Haruna bisa mengatasi rasa traumanya. Rasa ketakutannya berkurang walaupun belum benar-benar hilang sepenuhnya. Tris, ucap Haruna dengan suara sangat pelan. Lakukanlah. Haruna memberikan izin kepada Tristan untuk melakukan penyatuan cinta. Tristan meyakinkan Haruna dengan bertanya kembali. Walau pelan, tapi Tristan yakin kalau jawaban Haruna tetap sama. Haruna mengisingkan Tristan. Tristan menyatukan tangannya dengan tangan Haruna. Perlahan Tristan melakukan penyatuan. Haruna merasakan kehangatan yang mulai menjalari tubuhnya saat Tristan bergerak di atas tubuhnya. Malam itu di tengah hutan, di antara suara rintik hujan dan desir angin, Tristan dan Haruna bersatu penuh gairah. Scene berpindah.
Langit mulai sedikit terang. Haruna dan Tristan sudah memakai kembali baju mereka yang masih basah. Tristan menggenggam tangan Haruna dan mengajaknya pulang. "Tunggu sepedaku," ucap Haruna. Tiba-tiba ia terdiam saat Tristan menatapnya. Ia masih malu setelah semalam mereka saling berbagi kehangatan. Tristan tersenyum menatap wajah Haruna yang memerah seperti tomat. Tanpa perlu Haruna katakan, Tristan mengerti apa yang dimaksud istrinya yang menyuruh Haruna menunggunya. "Tunggu di sini, aku akan mengambil sepedanya." Tristan meninggalkan Haruna di gubuk agar ia mudah menemukannya. Tristan pergi mencari sepeda yang ditinggalkan Haruna saat ia naik sepeda Tristan. Untungnya tidak terlalu jauh dari tempat mereka berteduh. Setengah jam kemudian Tristan sudah kembali ke gubuk. Mereka menuntun sepedanya karena tanah yang licin setelah hujan tadi malam. Setelah terang, Tristan mengingat jalan yang mereka lalui dengan mudah. Tidak beberapa lama, mereka sudah ada di tepi hutan. Tristan bernapas lega setelah mereka keluar dari hutan. Ia menoleh dan tersenyum menatap Haruna. Haruna merasa malu dan segera naik ke atas sepedanya. Ia mengayuh sepedanya menuju rumah. "Dia sangat imut saat tersipuh," gumam Tristan. Ia pun naik ke atas sepedanya lalu menyusul istrinya pulang. Tiba di rumah, Haruna segera berlari ke kamar dan masuk ke kamar mandi. Haruna tersipu malu mengingat malam pertama mereka yang cukup ekstrim. Haruna hampir saja mati kedinginan jika Tristan tidak mengambil inisiatif untuk menghangatkan tubuh mereka. Haruna membuka semua pakaiannya, lalu berdiri menghadap cermin besar di atas wastafel. Ia menyentuh tanda kismat yang ditinggalkan akibat kenakalan mulut suaminya. Hampir di setiap jengkal tanda itu terlihat. "Tok tok tok, ada apa?" tanya Haruna dari dalam kamar mandi. Setelah mandi, langsung ke dapur. Oke, Haruna menjawab tanpa membuka pintu. Tristan mengambil baju ganti dan pergi mandi di kamar yang lain. Ia harus segera mandi dan mengganti bajunya yang basah. Sudah menjadi rahasia umum jika wanita membutuhkan waktu yang lebih lama saat mandi. Tristan sudah selesai mandi dan sedang memasak, namun Haruna masih berendam di kamar mandi. Saat Haruna selesai mandi, Tristan selesai memasak sup ayam jahe. Kemarin Tristan tidak hanya membeli kue, tapi juga bahan makanan. Melihat Haruna turun, Tristan segera tersenyum lalu melambaikan tangan. "Aku membuat sup ayam jahe. Makanlah selagi hangat karena kemarin kamu sangat kedinginan. Jahe sangat baik untuk menghangatkan tubuh dari dalam," ucap Tristan. Ternyata suamiku ini selain memiliki wajah yang tampan, sikap yang romantis, pintar memasak, dan juga kuat dirat. Ups. Haruna tidak sengaja memuji stamina Tristan saat mereka bercinta di hutan selama semalam. "Ran, apa sayang? Kenapa tidak dilanjutkan?" ucapnya. Tanya Tristan sengaja menggoda. "Ah, aku tahu kelanjutan ucapanmu," godanya lagi. "Diam, aku tidak sengaja mengucapkan itu. Awas kalau berani mengatakannya." Haruna mengancam sambil menuding dengan telunjuknya. Tristan maju dan menghisap telunjuk Haruna. "Ah!" Haruna segera menarik tangannya. Darahnya berdesir hebat saat Tristan menghisap jari telunjuknya. Tristan duduk kembali di kursinya. Ia mempersilahkan sang istri pujaan untuk duduk dan menikmati sup ayam jahe buatannya. Haruna duduk dan mencicipi makanan yang dimasak suaminya. "Terima kasih," ucap Tristan. "Untuk semalam, terima kasih telah memberikan kesempatan padaku. Aku sangat bahagia," ucap Tristan tulus. Haruna diam saja. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sampai sekarang Haruna masih malu untuk menatap wajah Tristan secara langsung. Ketika Tristan membuka mulut lagi, Haruna segera menyuruhnya diam. Jika tidak, ia bisa tersendak makanan yang sedang dikunyahnya. Bersambung. Terima kasih guys telah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena cerita ini semakin seru guys.
Akhirnya Tristan sudah gol juga ya. Sudah sangat menarik guys. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.